Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Haleluya. Kita ketemu kembali dalam acara program pengajaran Kataros Ministry. Saya Pendeta Abdul Bastin putar-putar mendoakan semua Bapak Ibu dimanapun supaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan supaya membawa pertumbuhan perubahan terus-menerus dalam kehidupan kita, membawa kita kepada kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan, bahkan juga menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam renungan ini, dalam kesempatan ini kembali kita akan membaca 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita bagaimana dia melayani, ya, seorang pelayan firman Tuhan, pengkhotbah yang hebat dan luar biasa dan memiliki dampak yang luar biasa, tetapi dia tetap rendah hati, tidak ada kesombongan dalam hidupnya sekalipun dia sudah merintis banyak gereja, baik jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat Filipi, jemaat Efesus dan jemaat yang lainnya, dan sudah banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui pelayanannya, tapi dia tetap rendah hati dan dia tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah jemaatnya, tapi itu jemaatnya Tuhan. Luar biasa. Ya, disinilah dia mau meyakinkan jemaat di Korintus bahwa hidupnya itu sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan, tidak ada motivasi yang lain. Terutama seperti yang sampaikan dalam renungan sebelumnya 2 kali, ada godaan-godaan bagi hamba Tuhan dalam pelayanan, terutama kita pengkhotbah. Itu godaan yang pertama, itu kita bisa kita katakan tersembunyi atau menyembunyikan sesuatu, atau kita bertopeng, tidak menampilkan apa adanya sesuai dengan kehidupan kita. Ada yang kedua, berlaku licik. Ini saya sudah jelaskan di renungan sebelumnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita kembali membaca ayat 2 Korintus 4 ayat kedua, dikatakan demikian, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi, bertopeng, itu saya sudah jelaskan. Kemudian yang memalukan, ternyata ya dengan perbuatan tersembunyi atau yang bertopeng itu sangat memalukan, ya, sangat memalukan di hadapan Tuhan. Kami tidak berlaku licik. Nah, saya berlaku licik, ya. Nah ini jadi memutarbalikkan perkataan, pintar, cerdas, hati-hati. Ya, ini saya sudah jelaskan juga. Tapi yang sekarang yang menjadi bagian yang harus kita perhatikan, kita pahami supaya menjadi teguran buat kita, yaitu dikatakan dan tidak memalsukan firman Allah, tidak memalsukan firman Allah, tidak memalsukan firman Allah. Ngeri banget, ya. Ini mengapa Rasul Paulus seperti marah gitu, seperti berteriak gitu, ya. Waduh, tidak memalsukan firman Allah. Barangkali pada saat itu ada orang-orang yang sudah tahu firman, dia memalsukan firman Allah. Nah, ini kita harus pahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan memalsukan firman Allah. Ya, nah ini penting sekali. Ya, jadi dalam bahasa ya Yunani, harus kita perhatikan, misalnya menunjuk kepada hamba yang melayani, ya, itu kata hamba ada kata doulos. Tapi kata memalsukan firman Allah atau memalsukan, hati-hati, hampir sama dengan kata doulos. Kalau hamba itu doulos, seperti dalam Yohanes 15 ayat 20 dan juga di Roma 1 ayat 1, ada juga di 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, perhatikan hampir mirip penulisan katanya dengan kata Yunani, yaitu doulos. Doulos. Ya, ingat doulos berarti ada u-nya. Doulos. Nah, itu adalah hamba. Ya, hamba. Ya, budak. Ya, kalau yang sudah yang dimerdekakan, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Kristus untuk melayani
untuk taat kepada Tuannya, untuk melakukan apa kata Tuannya, itu doulos. Nah, tapi kalau kata memalsukan firman itu kata dolos. Jadi tidak ada u-nya, dolos. Yang artinya apa? Memalsukan. Nah, ini tadi di ayat yang sudah kita baca tadi 2 Korintus 4 ayat 2, ada juga di Yohanes 1 ayat 47, ada Kisah Rasul 13 ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 1. Nah, jadi ada kemiripan antara kedua kata ya, yang menjadi sesuatu yang perlu untuk dihayati oleh kita para hamba Tuhan. Ya, khususnya mengenai makna dan aplikasi. Mari kita perhatikan apa saja makna yang ada di dalamnya. Kita harus mendalami makna dari kata ini, kata memalsukan. Mari perhatikan. Nah, bisa juga diartikan tipu muslihat, curang, atau mereduksi. Jadi dalam ayat ini pengertian kata memalsukan ini berkaitan erat dengan kata kebenaran serta kata dipertimbangkan. Nah, jadi kebenaran serta dipertimbangkan. Nah, apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah hal ini sebagai penegasan bahwa khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya adalah prinsip atau gagasan Alkitab yang adalah kebenaran. Jadi penegasan bahwa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah kebenaran. Ya, setelah terlebih dahulu dipertimbangkan atau ditafsirkan secara benar. Nah, ini maksudnya kebenaran yang disampaikan itu sebelumnya dia sudah mempertimbangkan, sudah membacanya, sudah merenungkannya, sudah menafsirkannya dengan tuntunan Roh Kudus, baru dikhotbahkan. Bahkan pada saat mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, pertama yang ada di dalam benaknya, hati dan pikirannya adalah untuk dirinya sendiri, baru menyampaikan itu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sikap Paulus dan juga temannya dalam pelayanan atau timnya dalam pelayanan siap untuk mempertimbangkan firman itu dalam kehidupan mereka, karena mereka untuk apa? Supaya mereka jangan sampai terjebak dalam pemalsuan firman Tuhan pada saat mereka berkhotbah. Gitu. Jangan sampai memalsukan, artinya jangan sampai mereka menyesatkan jemaat, memutarbalikkan kebenaran, memalsukan firman. Hati-hati. Seringkali sekarang ini banyak mengaku Allah berfirman kepada saya, Tuhan berfirman langsung kepada saya. Siapa kita? Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Nabi dan rasul sudah berakhir masa tugasnya secara jabatan, tapi secara tugas masih diberikan kepada kita. Tidak ada lagi firman yang baru karena Alkitab sudah sangat sempurna. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Firman Tuhan sudah sempurna, tinggal ini yang kita sampaikan. Kalau Tuhan pun berbicara kepada kita pada saat ini, itu melalui firman-Nya yang tertulis Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi jangan cari firman yang lain. Jangan kita mengklaim mendapatkan firman yang baru. Tidak ada itu, ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Ini luar biasa. Jadi sebelum Paulus memberitakan, menyampaikan firman atau Injil, dia sudah pertimbangkan lebih dahulu, ya, meneliti lebih dahulu, menafsirkan lebih dahulu supaya jangan sampai salah, jangan sampai palsu, ya.
Nah, dalam pengertian selanjutnya kita perhatikan, Paulus hendak menyatakan bahwa yang kami khotbahkan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tepat dan komplit. Jadi bukan kebenaran yang direduksikan atau diselewengkan. Kami menyampaikan apa yang Tuhan mau kami sampaikan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami sampaikan. Bukan apa yang semata ingin didengar oleh jemaat, bukan. Bukan yang sekedar menyenangkan telinga jemaat, bukan. Kami tidak menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi dan menyalahkan seseorang, tetapi biarlah firman Tuhan itu sendiri yang akan menghakimi dan menyatakan kesalahan. Ini hati-hati kita para hamba Tuhan, jangan sampai kita menggunakan mimbar untuk menghakimi orang lain, menghakimi jemaat. Sampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang menghakimi jemaat, sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan mereka bertobat. Jadi janganlah kita langsung menjas, ya. Oke, kalau memang kita, keinginan kita, kerinduan kita ada jemaat supaya tepat bertobat, itu baik adanya, tapi jangan sampai mengancam. Jika engkau bertobat hari ini, engkau binasa juga hari ini. Aduh, luar biasa. Jangan. Karena pertobatan setiap orang itu bisa memiliki proses yang berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Hari ini dia bertobat, ya, karena sudah dengar firman, langsung spontan ada perubahan yang cepat. Tapi ada juga hari ini dengarkan firman masih ngoceh ngomel, ya, tidak merasakan firman Tuhan itu. Nah, belum menunjukkan pertobatan, ya, masih menyalah-nyalahkan siapa sih, ya, kok firman Tuhan hari ini menyinggung perasaan saya. Pasti ada orang yang melapor kepada gembala, kepada pendeta. Nah, itu kita harus terima, ya kan? Ya, itu memanglah manusia. Jadi proses pertobatan itu bisa berubah, mungkin besok, lusa, atau mungkin bisa hitungan bulan dan tahun. Kita sabar. Yang penting taburkan firman Tuhan dalam ketulusan, jangan sampai memalsukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam gereja kita, gereja lokal, boleh tidak kita mengancam jemaat supaya bertobat? Tidak, ya kan? Atau berteriak dengan marah. Silakan, kalau itu yang baik, tapi menurut saya tidak perlu, karena bukan kita yang menobatkan orang lain, tapi Roh Kudus. Jadi mari kita perhatikan, mimbar itu selalu terkait dengan dua aspek, yaitu pertama pengkhotbah dan khotbahnya. Pengkhotbah dan khotbahnya. Pengkhotbah adalah seorang utusan Tuhan yang menyampaikan berita yang sangat penting dan sifatnya mendesak kepada jemaat atau kepada masyarakat banyak. Pengkhotbah hanya boleh mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh pengutus kita. Siapa itu? Yesus Kristus yang telah mengutus kita. Jangan lebih dari situ. Tidak boleh menyampaikan pesan lain. Yang kita sampaikan hanya firman itu saja, hanya firman. Yang harus disampaikan itu adalah hanya firman Injil. Jangan sampai menyampaikan berita-berita lain yang sifatnya bisa memanipulasi, ya, atau memalsukan firman. Jadi pengkhotbah harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan firman Tuhan, itu disebut dengan ilmu berkhotbah. Ya, kebetulan saya sebagai dosen mata kuliah hermeneutik dan juga homiletika, dua mata kuliah yang sangat berkaitan satu sama lain. Ya, hermeneutika itu untuk mempertimbangkan, artinya menafsirkan, bukan dengan kekuatan pikiran kita tentunya, tapi ada suatu cara, metode yang lebih baik, tepat alkitabiah, bagaimana kita mengerti maksud dari penulis setiap kitab itu. Nah, kalau kita sudah menemukan apa yang dimaksud oleh penulis dalam hermeneutik, ya, bukanlah
maksud orang lain, tapi maksud dari penulis. Maksud dari penulis itu berarti maksud dari Tuhan, itu udah pasti. Maka kalau kita udah mengerti maksudnya apa, nah ini bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan, perlu disampaikan, dihidangkan kepada jemaat, yaitu lewat khotbah. Ya, lewat khotbah. Itu namanya homiletika. Jadi hamba Tuhan, pengkhotbah harus memiliki namanya ya keterampilan berkhotbah, keterampilan menyampaikan firman Tuhan. Dan selain itu, saudara kasih Tuhan, tentu kita harus menyampaikannya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, bergantung kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran yang akan menolong kita mengerti kebenaran, yang menolong kita untuk menyampaikan kebenaran, bahkan menolong jemaat untuk mengerti kebenaran dan menerima hidup dalam kebenaran. Itu karena kuasa Roh Kudus. Dan hal yang lain, serta berkomitmen untuk menerapkan firman yang kita sampaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengkhotbah. Bapak Ibu, di gereja mimbarnya baik. Gereja kalau mimbarnya baik akan sanggup mempertahankan dan melipat gandakan anggotanya. Gereja yang mimbarnya jelek tetapi jemaatnya masih tetap bertahan, pastilah ada sesuatu yang salah dalam gereja tersebut. Bapak Ibu, jangan sampai kita salah menggunakan mimbar. Ya, mimbar itu harus menjadi wadah menyampaikan berkat, yaitu firman Tuhan. Menyampaikan Injil yang murni, firman yang murni. Mimbar bukan tempat untuk menyulitkan yang sederhana, melainkan menyederhanakan yang sulit. Mimbar bukan semata berhubungan dengan informasi, melainkan transformasi, perubahan. Hal yang dibutuhkan jemaat pada masa kini bukanlah khotbah yang teoritis, melainkan lebih banyak berkhotbah, menyampaikan khotbah yang praktis, yang sederhana, yang mudah dimengerti sehingga mudah untuk dilakukan. Jadi tujuan berkhotbah adalah pertumbuhan iman, bukan untuk sekedar menimba ilmu, mengisi otak, mengisi pikiran. Alkitab memanglah bukanlah buku pengetahuan seperti buku pengetahuan yang lain. Alkitab itu adalah pengetahuan tentang firman Tuhan yang mampu mengubah hati setiap orang. Jadi Alkitab berbicara tentang pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang manusia, dan seluruh pengetahuan. Maka saya sering mengatakan bahwa Alkitab itu adalah ratu, segala ratu dari semua buku. Jadi artinya Alkitab itu sangat istimewa. Itu Alkitab, itulah firman yang tertulis. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu tidak ada yang sesat, tidak ada yang keliru, tidak ada yang palsu. Jika ada orang mengatakan dalam Alkitab ada yang palsu, benarnya karena tidak mampu memahami kebenaran dalam Alkitab, tidak punya kemampuan untuk menggali menafsirkan Alkitab dengan benar, maka dikatakan palsu. Atau kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak akan pernah bisa mengerti Alkitab. Ingat itu. Ya. Dia akan putar balik fakta kebenaran dalam Alkitab dengan keinginan dan maksud buat diri sendiri. Perhatikan, Alkitab itu adalah jawaban dari segala kebutuhan manusia. Alkitab itu mengubah hati setiap orang, siapapun, sekeras apapun hidupnya. Alkitab mengubah penjahat menjadi orang yang baik, orang yang baik lebih baik.
Luar biasa, Alkitab itu adalah penuntun untuk membawa orang mengenal Tuhan Yesus, sehingga menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi dalam Alkitab itu sangat konkret, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang kontradiksi. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, gembala sidang harus seorang pengkhotbah, atau setiap kita pengkhotbah harus berkhotbah dengan cara yang murni, dengan cara yang tulus, tidak memalsukan firman Tuhan, tidak berlaku licik, tidak tersembunyi. Berkhotbahlah seperti Yesus berkhotbah. Luar biasa. Kalau Yesus berkhotbah itu sangat sempurna tentunya ya. Tapi kita belajarlah dari Rasul Paulus ini. Seorang pengkhotbah itu mesti mengatakan harus lahir baru, itu dulu yang pertama. Lahir baru, mengalami perjumpaan Tuhan. Itu. Kalau enggak nanti dia di mimbar gunakan hanya profesi, tugas saja ya, untuk mencari uang, mencari kehormatan buat diri sendiri. Tentu tidak. Kalau orang sudah lahir baru, dia punya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin dia sehingga dia tidak berlaku licik dalam menyampaikan firman Tuhan, tidak bertopeng, tidak memalsukan firman. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan memimpin dia, mengendalikannya. Karena itu, sekali lagi, pastikan kita seorang pengkhotbah sudah mengalami lahir baru, perjumpaan dengan Tuhan. Dan teruslah belajar mengembangkan diri. Dalam hal apa? Belajar hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab. Ya, itu penting. Itu penting sekali supaya kita mengerti Alkitab bukan menurut maksud saya, maksud orang lain, tapi maksud Alkitab. Ya. Kemudian belajarlah juga keterampilan berkhotbah itu homiletik. Bahkan lebih dari situ adalah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus tidak akan pernah salah. Dia selalu menyampaikan kebenaran. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa di renungan berikutnya.